Kami kembali dengan laporan mendalam mengenai kasus yang masih menyita perhatian publik, yakni pemindahan kontroversial pesinetron Amar Zoni ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Apa yang awalnya terlihat sebagai prosedur hukum standar, kini telah berkembang menjadi sebuah misteri yang kompleks. Dipenuhi kejanggalan, spekulasi liar, dan kini menyeret nama-nama yang tak terduga. Berikut investigasi yang berhasil kami rangkum. Poin pertama dan utama yang menjadi sumber kebingungan publik adalah keputusan pemindahan Amar Zoni ke Lapas Nusa Kambangan. Pemirsa, perlu kita pahami, Nusa Kambangan bukanlah penjara biasa. Ini adalah lapas dengan tingkat keamanan super maksimum, pulau kematian, yang secara historis diperuntukkan bagi narapidana kelas berat, teroris, gembong narkoba kakap, dan pelaku kejahatan luar biasa lainnya. Keputusan memindahkan Amar yang status hukumnya dalam kasus terbaru ini masih dalam proses dan sebelumnya dikenal sebagai penyalahguna ke fasilitas ini, sontak memicu ribuan tanda tanya. 2 pekan lebih telah berlalu sejak pemindahan itu, namun alih-alih transparansi, yang muncul adalah dinding tebal kebisuan dari pihak-pihak terkait. Berbagai kejanggalan yang mengiringi proses ini telah menciptakan ruang hampa yang kini diisi oleh spekulasi publik. Mengapa seorang pesinetron diperlakukan setara dengan narapidana paling berbahaya di negeri ini? Apakah ada fakta lain yang tidak kita ketahui, atau ini adalah sebuah anomali prosedur yang mencolok? Kekisruhan ini semakin memanas dengan munculnya sebuah potongan video yang diklaim sebagai rekaman CCTV dari lapas. Meski keasliannya belum terkonfirmasi secara independen, narasi yang menyertai video ini sangat meresahkan. Disebutkan bahwa dalam rekaman itu, terlihat seorang individu berseragam yang datang pada malam hari. Sebuah kunjungan yang ganjil karena dilaporkan terjadi tanpa adanya kamera resmi atau pengawalan standar dari pihak keamanan. Ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ini adalah potensi pelanggaran prosedur serius di dalam institusi yang seharusnya paling aman. Lebih jauh lagi yang membuat misteri ini semakin pekat adalah fakta bahwa rekaman tersebut setelah sempat membuat gempar jagat maya, kini dilaporkan telah menghilang. Raibnya video itu, entah dihapus atau sengaja dihilangkan, justru memperkuat dugaan publik bahwa ada upaya sistematis untuk menutupi kejadian sebenarnya. Pertanyaannya, siapa sosok berseragam itu, apa tujuannya, dan mengapa rekamannya kini lenyap? Di tengah kebingungan hukum dan misteri video CCTV, sebuah nama baru yang mengejutkan terseret ke dalam pusaran kasus, Haldi Sabri. Publik tentu mengenal Haldi Sabri sebagai suami baru dari Irish Bella, yang notabene adalah mantan istri Amar Zoni. Ini adalah sebuah perkembangan dramatis yang menggeser fokus dari murni kasus hukum menjadi potensi drama personal yang rumit. Entah dari mana asalnya, spekulasi ini berhembus kencang di media sosial, menuding bahwa Haldi Sabri memiliki peran tersendiri dalam proses pemindahan Amar ke Nusa Kambangan. Tudingan ini sangat serius, mengimplikasikan adanya intervensi pihak luar yang bisa mempengaruhi keputusan hukum. Perlu kami tegaskan, hingga detik ini tudingan tersebut masih berstatus spekulasi liar tanpa bukti konkret. Namun, fakta bahwa namanya kini ikut terbawa-bawa telah menambah lapisan baru pada kontroversi ini, memicu perdebatan sengit di kalangan warganet dan menempatkan Haldi Sabri di bawah sorotan tajam publik. Mengapa nama Haldi Sabri bisa terseret? Spekulasi di media sosial tidak berhenti pada sekadar menuding, tetapi juga mencoba merangkai dugaan motif di baliknya. Teori yang berkembang liar di kalangan publik mengaitkannya dengan status Amar Zoni. Beredar kabar bahwa Amar dipersiapkan untuk bebas pada akhir tahun ini. Atas dasar inilah, banyak yang menduga bahwa Haldi Sabri, sebagai suami baru Irish Bella, merasa terancam atau tidak nyaman dengan potensi kembalinya Amar ke kehidupan normal. Spekulasi ini menuduh bahwa ada upaya sengaja untuk mengkondisikan Amar agar dipindah ke Nusa Kambangan, tempat yang sangat terisolasi dan sulit dijangkau. Tujuannya, menurut teori ini, adalah untuk memastikan Amar tetap jauh dan tidak dapat mengganggu kebahagiaan rumah tangga baru yang sedang dibangun Haldi bersama Irish. Ini adalah tuduhan yang sangat berat, melukiskan skenario di mana kebahagiaan personal diduga menjadi pemicu manipulasi proses hukum. Seolah menyadari badai spekulasi yang menerpa nama mereka, Irish Bella dan Haldi Sabri, yang ironisnya sedang menikmati liburan di negeri jiran,
akhirnya memberikan tanggapan. Respon mereka tidak datang dalam bentuk konferensi pers, melainkan melalui unggahan di media sosial. Pasangan suami istri ini tidak secara eksplisit menyebut nama Amarzoni atau kasus pemindahannya. Namun, timing dan konten unggahan mereka seakan berbicara dengan sendirinya. Mereka membagikan unggahan yang menyinggung soal fitnah. Dalam unggahan tersebut, mereka menegaskan bahwa fitnah adalah perbuatan yang sangat merusak, dapat menyebabkan permusuhan, hilangnya nama baik, dan bahkan dianggap sebagai dosa besar dalam ajaran agama. Bagi publik, unggahan ini dibaca sebagai penegasan dan bantahan tidak langsung. Ini adalah cara mereka untuk mengatakan bahwa segala isu liar yang kini berkembang dan menyeret nama mereka hanyalah fitnah belaka, jauh dari kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Di tengah panasnya isu yang menyeret nama Haldi Samri, bagaimana sikap keluarga Amarzoni? Kami mendapatkan konfirmasi dari pihak keluarga yang tampaknya memilih untuk tidak terlibat dalam drama personal tersebut. Pihak keluarga yang diwakili oleh Adit Zoni dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak tahu menau mengenai isu yang melibatkan suami baru Iris Bella. Mereka juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada komunikasi apapun antara mereka dengan pihak Iris Bella terkait masalah ini. Sikap ini menunjukkan sebuah garis demarkasi yang jelas. Fokus mereka saat ini adalah 100% pada masalah hukum Amarzoni. Mereka lebih berkonsentrasi pada kejanggalan proses hukum dan upaya pembelaan untuk Amar, alih-alih terpancing untuk mengomentari spekulasi liar yang kini juga menyentuh ranah pribadi mantan istri Amar. Dukungan moral datang dari Ustadz Dery Sulaiman, guru spiritual Amarzoni. Namun kesaksian beliau justru semakin mengungkap keanehan kasus ini. Ustadz Dery mengaku kaget luar biasa saat mendengar Amar dikirim ke Nusa Kambangan. Ia menjelaskan bahwa dirinya baru sebulan lalu mengisi tausiah di sana dan melihat sendiri penghuninya. 47 tersangka hukuman mati dan sisanya seumur hidup. Gak ada orang kasus-kasus ringan kecil tuh dikirim ke Nusa Kambangan, tegasnya. Kekagetan Ustadz Dery semakin menjadi saat ia menerima surat langsung dari Amarzoni. Berita di media ramai menyebut Amar sebagai pengedar. Namun, dalam surat itu, Amar menulis, "Saya bukan pengedar, bukan bandar." Ustadz Dery percaya pada pengakuan itu, ini menciptakan sebuah dikotomi yang mencolok. Amar diperlakukan sebagai penjahat kelas kakap, namun pengakuannya adalah sebagai korban penyalahgunaan. Lebih jauh, Ustadz Dery Sulaiman menyoroti kejanggalan fundamental dalam proses pemindahan itu sendiri. Kenapa dia tidak ada kesempatan untuk membela diri sih? Itu aja, tanyanya. Fakta bahwa Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan tanpa didampingi pengacara, tanpa pemberitahuan kepada keluarga, adalah sebuah anomali yang mencurigakan. Proses ini terkesan sangat tertutup dan terburu-buru. Aneh ya, agak aneh, lanjut Ustadz Dery. Ia bahkan menyebut bahwa ini mungkin kejadian pertama di Indonesia, di mana seseorang yang statusnya belum divonis bersalah dalam persidangan, sudah dibuang ke Nusa Kambangan. Ini memicu pertanyaan serius tentang perlindungan hukum dan hak-hak tersangka. Apakah ini kelalaian prosedur atau ada agenda tersembunyi di balik layar yang sengaja dirancang untuk Amarzoni? Kontroversi ini juga memancing reaksi tajam dari kalangan praktisi hukum, salah satunya advokat Tommy Triunanto. Tommy menyoroti poin krusial, tuduhan bahwa Amar adalah pengedar di dalam lapas. Tommy menantang tuduhan ini secara logis. Buktikan dong, ujarnya. Menurutnya, status pengedar memiliki definisi hukum yang jelas. Harus ada unsur jual beli, ada perpindahan uang, ada pemesanan, dan ada keuntungan. Jika semua elemen itu tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, maka semua tuduhan pengedar yang disematkan kepada Amarzoni otomatis gugur. Lebih penting lagi, Tommy justru membalikan fokus masalah. Poinnya adalah ditemukanlah barang di dalam lapas. Tandanya masalahnya tuh barang itu ada di lapas, tegasnya. Ini adalah kritik telak terhadap sistem keamanan lapas. Bagaimana bisa barang terlarang, apalagi dalam jumlah yang signifikan, lolos dari pemeriksaan berlapis dan masuk ke dalam rutan? Pada poin terakhir, para pakar hukum termasuk Tommy Triunanto menyuarakan sentimen yang sama. Amarzoni seharusnya direhabilitasi, bukan dipenjara di fasilitas super maksimum. Tommy menegaskan bahwa Amarzoni adalah penyalahguna, seorang yang adiksi atau orang sakit yang membutuhkan pengobatan. Menempatkannya di Nusa Kambangan adalah langkah yang keliru. Ini mencerminkan masalah sistemik yang lebih besar, di mana lapas di Indonesia yang 75-80% isinya adalah kasus narkotika, lebih fokus pada penghukuman daripada penyembuhan. Keputusan untuk Amar, yang notabene adalah residivis kasus narkotika, seharusnya adalah rehabilitasi intensif untuk memutus mata rantai kecanduannya.
Pemindahan ke Nusa Kambangan tidak hanya gagal mengobati penyakitnya, tetapi juga berpotensi menempatkannya dalam lingkungan yang lebih berbahaya dan merugikan proses hukumnya yang masih berjalan. Publik pun bertanya, di manakah keadilan bagi seorang penyalahguna yang seharusnya diobati?